Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah makan siang? Belum. Ya udah, nanti setelah materi makan sendiri-sendiri ya. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kaki boleh diturunkan. Ketua kelas boleh dipimpin doa. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja? Pak Mira, Siswa, sama Ibu Maulana. Alasannya kenapa? Sakit. Ya udah, semoga lekas sembuh ya. Amin. Di sini Ibu akan menerangkan tentang rencana produk. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menayangkan sebuah video. Tolong disimak ya. Baik, Bu. Persaingan produk di bidang makanan dan minuman sudah sangat ketat dari zaman dulu, guys. Makanya gak heran kalau banyak perusahaan yang mencoba bikin inovasi yang baru, bahkan cenderung ekstrim. Tapi ya, kalau konsumen gak suka, perusahaan malah jadi buntu dan produknya bakal dicap gagal. Kayak produk-produk berikut ini nih. Orang Indonesia pasti gak asing lagi dengan brand Aqua ya. Produk air mineral ini bisa dibilang karena menguasai pasarnya. Bahkan banyak orang yang menyebut semua air dalam kemasan dengan nama Aqua ya guys. Walaupun kayaknya udah hebat banget, gak banyak yang sadar kalau ternyata mereka pernah juga loh membuat produk gagal. Di tahun 2004, Aqua merilis produk bernama Aqua Splash of Fruit atau SPOF yang merupakan minuman bertulisan buah ke pasaran. Ada dua rasa yang ditawarkan, yaitu strawberry dan orange mango. Produk ini sendiri mengambil intisari dari buah untuk dicampur ke air minum dengan tidak memiliki warna. Awal kemunculannya bikin kaget banget guys, dan bikin orang beli karena penasaran. Namun, keparangan itu cuma sementara, hingga akhirnya produk tersebut gagal dan tidak dijual lagi. Alhasil pada tahun 2005, mereka mengganti dengan produk baru yang diberi nama Maison. Kalau kamu ingat, di tahun 2003 hingga 2005, ada produk-produk legend yang berusaha untuk menandingi kehebatan minuman soda terkenal. Produk tersebut bernama Coca-Cola, Vito, dan Fanta. Tidak seperti yang asli, cara penyajian ketiga minuman ini unik banget karena harus dicampur air dulu guys. Awalnya, iklan soda-soda kawin ini ramai banget dibicarakan, apalagi karena harganya yang sangat murah dibanding dengan soda asli. Tapi sayang, akibat strategi marketing yang buruk di lapangan, produk-produk rekomendasi ini gagal bertahan hingga akhirnya gak kedengeran lagi. Wah, sayang banget. Di Indonesia, skala pasar produk mie instan besar banget guys. Nama-nama yang udah terkenal sekalipun seperti Indomie dan Soda punya beberapa kompetitor serius. Ditambah lagi, belakangan ini sering banyak produk-produk di luar yang masuk ke Indonesia. Nah, besar pasar ini sempat bikin tertarik usaha orang tua untuk bersaing juga loh. Di tahun 2000-an, mereka sempat mengeluarkan produk ini, namun berakhir tragis karena gagal di pasaran. Kemudian mereka memperkenalkan produk ini sebagai rakyat. Yang walaupun rasanya banyak dibilang enak, tapi lagi-lagi produk ini gagal dan harus ditarik. Gak mau nyerah guys, mereka ngeluarin lagi nih. Produk ini bernama Kare. Mie kuah kental ini sempat bertahan lama tuh, sampai akhirnya menjual bagi tulang bumi. Mungkin perusahaan ini nggak cocoknya bagi bidang mie instan. Sebelum ada di zaman sekarang, kalian pun sudah siap dan bangun loh melihat peluang pasar nasi instan. Di tahun 2005, mereka sempat merilis produk nasi instan dengan penyajian yang praktis banget, yaitu hanya pakai air
Ternyata produk ini hanya ramai dibicarakan, tapi nggak laku di lapangan, hingga akhirnya kini tinggal kenangan. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat KSP bagikan kepada kalian semua. Oh iya, apa Naskin sudah pernah cobain salah? Nah, dari video tadi ada yang tahu nggak alasannya kenapa produk itu gagal? Saya nggak tahu. Ya, kenapa? Ya, ada yang lain? Ya, benar banget. Maka dari video tersebut, Ibu akan menjelaskan tentang apa saja sih yang ada di dalam rencana produk. Kalau boleh ingat, minggu kemarin kalian mempelajari tentang jenis produk ya? Ya. Nah, pasti dari kalian ada yang ingin membuat produk tersendiri. Boleh salah satu teman mungkin ada yang mau membuat produk apa? Ya, Mbak Maila. Kue apa? Ya, untuk yang lain? Yesus. Oh ya. Yang lainnya? Ya, yang lainnya? Iya. Nah, sebelum kalian meluncurkan produk tersebut, apa yang kalian lakukan terlebih dahulu? Analisis pasar, ya benar banget. Terus, mengapa perencanaan produk itu penting dalam proses produksi? Ya, benar banget. Nah, maka dari itu, agar kalian lebih mengerti apa saja sih yang terdapat dalam rencana produk, agar produk yang kita buat itu tidak gagal. Nah, maka dari itu, Ibu akan menjelaskan tentang materi rencana produk. Nah, ada yang tahu nggak apa rencana produk itu? Termasuk langkah-langkah yang harus diperhitungkan sebelum membuat produk. Ya, benar banget. Nah, rencana produk adalah proses merancang ide atau mengembangkan strategi pemasaran suatu barang dan jasa agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, sebelum kita membuat produk, pastinya kita kan kayak berpikir target pasarnya seperti apa, kayak gitu kan, produk. Nah, terus akan diberi nama produk apa, kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu tujuan rencana produk. Tujuan dari rencana produk untuk memastikan bahwa produk dapat diproduksi dan dijual sesuai permintaan pasar, serta meningkatkan efisiensi produk. Nah, tujuan dari rencana produk itu ya tadi seperti video yang saya tayangkan agar tidak gagal di pasaran. Nah, maka dari itu kita harus membuat rencana produk sebaik mungkin. Nah, ini adalah komponen-komponen utama yang ada di dalam rencana produk. Yang pertama yaitu nama produk. Nah, seperti sekarang lagi ngetren kan kayak makanan pedas ya. Nah, yang kayak ada mie itu kan kayak di Jupe, ada mie jebel kayak gitu kan. Nah, ya. Ya. Nah, maka dari itu kalau kita membuat produk itu memberi nama produk itu seunik mungkin agar konsumen itu tertarik dengan produk yang kita buat. Yang kedua yaitu deskripsi produk. Nah, deskripsi produk itu kayak deskripsinya dari produk yang kita buat itu apa. Seperti tadi kayak mie jebel itu kan kayak ada levelnya gitu kan. Kayak untuk apa itu? Nah, dari level tersebut kan kita bisa melihat oh ternyata mie ini ada level 1, ada level 2 kayak gitu.
Nah, yang ketiga yaitu target pasar. Nah, dari mie jepit tersebut kan kayak kita pastikan tahu target pasarnya. Namanya mie pedas itu kan kayak untuk remaja sampai dewasa. Kan nggak mungkin untuk anak kecil ya. Nah, maka dari itu kita harus tahu target pasarnya itu seperti apa. Kemudian yaitu strategi pemasaran. Nah, sekarang lagi ngetrennya kalau mau menjual produk itu pasti kan kayak lewat sosmed ya, tidak apa itu. Nah, bicara langsung, pasti kayak lagi ngetrennya itu di TikTok, kayak gitu. Promosi ke teman, buat story WA, kayak gitu. Nah, maka dari itu, sebelum kita meluncurkan produk, kita perlu strategi pemasaran yang mapan. Selanjutnya yaitu keunggulan produk. Nah, keunggulan produk tersebut, apa, kayak mie jepang tadi kan kayak keunggulannya, mie-nya lebih kenyal, kayak gitu kan. Berarti, ya, yang nggak lebih panjang juga kan, nggak panjang-panjang banget kalau mie gimana mau makan kayak gitu. Jadi dari situ kita akan bisa kalau komponennya itu sudah lengkap dan tahu apa itu target pasar, maka produk yang kita buat tidak akan gagal di pasaran. Nah, kesimpulannya, rencana produk membantu menciptakan produk yang terarah dan sukses di pasaran. Pahami kebutuhan pasar dan buat strategi yang menarik. Nah, jadi kesimpulannya, kalau rencana produk kita baik, rencana produk itu kita sesuai dengan target pasar, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan yang belum mengerti dari anak-anakku? Ya. Jadi kalau kita membuat produk namanya harus semenarik mungkin ya. Iya, nah kalau cuma kayak mie pedas kan itu kan banyak namanya mie. Kalau kayak mie jepang kayak apa sih mie jepang itu kan kayak gitu konsumen. Nah, apa? Oh, mie geprek, bukan mie penyet ya, Mbak. Oh iya, iya. Iya, jadi tidak harus menarik yang ya gampang juga, gampang maksudnya ya gampang diingat. Jadi kan kayak temennya itu loh enak kan kayak gitu. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Tanya Bu, Ya. umpamanya kita punya produk tapi target pasarnya nggak jelas itu terus gimana Bu produknya? Nah, maka dari itu kan rencana produk itu kan rencana awal sebelum kita meluncurkan produk. Nah, kalau target pasarnya nggak sesuai dengan rencana produk kan pasti gagal. Jadi kita semapan mungkin gimana caranya rencana produk itu baik. Kayak gitu agar tidak gagal di pasaran kayak gitu. Agar tidak kalah dengan pesaing kayak gitu. Ya. Kalau kita sudah merencanakan baik ya Bu, tapi kalau tidak laku bagaimana? Nah, kita sebagai penjual ya kita berinovasi bagaimana agar produk kita itu tidak gagal di pasaran. Nah, sedangkan kata kamu kan tadi rencana produknya sudah sesuai lah. Nah, ternyata tidak sesuai dengan pasaran. Tidak laku di pasaran. Nah, kita sebagai produsen sebagaimana mungkin sebisa mungkin agar berinovasi bagaimana produk tersebut terjual di pasaran. Ada yang lain? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan membagikan tugas kepada kalian. Individu. Mbak pulpen Mbak. Ya. Iya, individu.
Ya, Ibu kasih tahu petunjuknya ya. Nah, namanya juga rencana produk itu kan kayak kita mau meluncurkan produk baru. Nah, maka dari itu, Ibu tugaskan kalian membuat produk dan analisis dalam komponen-komponen utama tersebut, komponen-komponen yang ada di rencana produk yang tadi Ibu jelaskan. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit. Oh, iya. Bentar, bentar. Nggak ada satu. Iya, ada yang mau bertanya. Nah, tadi kan udah dijelaskan deskripsi produk itu kayak ada levelnya kayak gitu. Deskripsi produk. Nah, terbuat dari apa? Kayak mie tadi kan kayak dari minyak, dari tepung kayak gitu. Nah, itu deskripsi produknya. Ya. Ini dikasih nama tak? Ya, boleh. Terima kasih dulu. Ya. Aduh. Di bukan dulu tak? Mas Yoga. Kalau bisa produknya jangan sama ya. Nggak boleh nyontek. Iya, iya, isi yang kalian jual itu, deskripsi produknya itu apa? Kayak tadi mie jebril kan kayak mie-nya itu dari mie, dari tepung, dari mie, dari minyak, dari tepung, kayak gitu. Deskripsi produknya. Ya,
Kurang 5 menit lagi ya. Tunggu temannya ya. Temannya belum selesai. Ya, beri nama. Nanti saya nilai. Ayo nak Yoga. Nah, jangan yang sudah jangan rame. Apa yang penting kena baca. Minta tolong jangan rame ya.
Apakah sudah selesai? Mungkin ada yang sukarela mau mempresentasikan tugasnya, boleh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merencanakan 2 produk, yakni keripik kaca dengan deskripsinya dari berbahan singkong, tepung tapioka, dan bumbu perasa seperti balado, pedas, dan lain-lain. Untuk target pasarnya itu anak muda. Strategi pemasarannya dipasarkan melalui media sosial dan pemasaran tatap muka. Terus untuk keunggulan produknya, di keripik kaca ini lebih tipis dan keripiknya lebih renyah. Media promosi yang digunakan yaitu WhatsApp dan Instagram. Kenapa saya memilih produk ini? Karena kebanyakan anak muda menyukai camilan pedas dan kebanyakan keripik kaca banyak diminati karena camilan yang menarik. Yang kedua, yakni bakso aci yang ada isiannya sosis sama mozzarella. Deskripsi produknya: tepung tapioka, tepung terigu, bubuk cabai, dan sosis dan mozzarella. Untuk target pasarnya ini bisa dipasarkan mulai anak-anak sampai orang dewasa. Nah, untuk anak-anak ini mulai usia 7 tahun. Untuk strategi pemasarannya, saya pasarkan secara tatap muka dan dipasarkan melalui media sosial juga. Untuk keunggulan produk ini memiliki banyak varian isiannya. Nah, untuk media promosi yang digunakan, saya menggunakan Instagram dan WhatsApp. Kenapa saya memilih produk ini? Karena bakso aci bisa dikonsumsi oleh semua khalayak usia. Sudah, Bu. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari yang dipresentasikan temannya? Apa yang membedakan bakso aci kamu dari bakso aci? Karena bakso aci saya banyak varian rasanya. Varian isian yang di dalam bakso aci itu ada sosis, mozzarella, keju, jamur, semuanya ada. Kalau ini rencana awal, nanti saya inovasi produk menjadi banyak varian. Itu packagingnya gimana, Mbak? Untuk packagingnya saya membuat standing pouch agar bisa dikirim. Cuma standing pouch saja nggak ada stiker-stikernya gitu. Iya, saya pakai stiker yang lucu-lucu nanti. Nggak ada gitu, Mas. Oh, jangan dong. Standing pouch agar aman untuk dipasarkan melalui online. Sudah. Kira-kira harganya berapa, Mbak? Untuk harganya saya jual mulai Rp7.000. Murah sekali. Nanti jangan lupa beli ke saya ya. Ya. Itu cuma rencana aja, aku mau jual beneran. Saya mau jual beneran ini teman-teman. Nanti jangan lupa beli ke saya ya. Besar segini. Oke. Semana? Segini. Sudah teman-teman? Ya udah, terima kasih ya atas Ya, waktunya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari yang lain? Ya. Bentar. Gantian ya. Baik, selamat siang teman-teman. Siang. Saya mau
hasil kerja saya. Di sini produk pertama saya itu nama produknya itu Casi. Ada yang tahu Casi itu apa? Apa tuh sih? Cabai basi. Casi. Iya. Salah. Baiklah aku kasih tahu ya. Iya. Casi itu cireng isi. Gak apa-apa. Deskripsi produk gitu. Jangan rame ya. Banyak isinya macam-macam seperti ayam, usus, keju atau apapun itu ya, request nanti bisa. Target pasarnya tuh semua kalangan kecuali tuh nenek-nenek. Strategi pemasarannya itu online, terus buka outlet juga. Keunggulan produknya itu enak di mulut. Iya, terus habis itu media promosinya itu lewat IG, WA, terus dari mulut ke mulut. Nggak boleh netting ya teman-teman, maksudnya itu beritanya, bukan makan terus ya. Terus kenapa memilih produk itu karena produknya lagi viral-viralnya gitu. Terus produk yang kedua itu tahu isi pedas, mempunyai varian isi kayak sayuran, ayam, kayak gitu. Terus target pasarnya juga semua kalangan, strateginya juga online, juga buka outlet. Terus keunggulannya juga enak di mulut. Terus promosinya itu PWA, IG, sama mulut ke mulut gitu. Kasih ada yang bertanya? Bertanyakan? Ya. Oh, bisa request. Mau pedas, nggak pedas? Kalau pengen pedas lagi tak kasih omongan tetangga. Soalnya kan bagi konsumennya semua halayak. Iya. Kalau dimakan anak-anak kebiasaan Nggak bisa request. Ya. Ada daftar isinya nanti. Kepikiran request. Buatnya itu di outlet apa dari rumah? Buatnya sih pasti di rumah dulu ya Bu, habis itu dibawa ke outletnya. Jadi buatnya itu ada yang nggak pedas, ada yang pedas gitu. Iya, macam-macam variasi. Harganya itu satu bijinya itu udah setengah. Enggak. Tak kasih warna nanti, kan aku yang buat. Oh, Tuh. gitu. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih. Nah, dari yang dipresentasikan teman-temannya tadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Harus kreatif. Angkat tangan. Harus kreatif. Ya, ada lagi? Oh, ya, ada lagi. Harus sesuai target pasar. Gimana? Harus sesuai target pasar. Ya, jadi gimana? Punya modal. Yang pasti itu Bu harus punya modal dulu. Mbak Maila? Ya, jadi strategi produksi itu sangat penting untuk menentukan bagaimana nantinya produk kita dijalankan. Ibu boleh tahu nggak, yang belum presentasi tadi, ada yang mau ingin rencana produknya itu apa aja? Dari Mbak Maratus, Cumi crispy Bu. itu kayak gimana? Cumi dikasih tepung terus digoreng. Oh, jadi ada varian rasanya ya? Dari bumbunya Bu rasanya. Kayak balado gitu dia. Oh, ya. Untuk Mbak Selvi? Yang pertama ada tahu ceria. Oh, itu tahunya? Oh, kayak gitu. Ya. Yang kedua, Yang kedua ada keripik kedebok. itu dari apa? Dari kedebok Kedebok pisang.
Cara pengolahannya udah tahu. Belum. Saya masih rencana. Nah, ya benar. Tapi kan kalau namanya rencana itu kita tahu cara produksinya itu bagaimana. Nanti lebih lanjutnya saya bertepuk besar saya. Ada teman saya Bu yang rencana itu. Oh, kayak gitu ya. Untuk Nah, Ani, Aku soptam, tahu soptam nggak Bu? apa itu? Makanan khas Thailand. Mie kayak gitu. Gitu. Keunggulannya itu apa? Rasanya yang beda dari yang lain. Rasanya pedas. Kenapa tidak membuat produk dari Indonesia saja? Jarang yang jual. Menarik orang. Gitu. Dan ini nanti harganya lebih price sedikit. Kan rata-rata itu harganya 45 sampai 50. Jadi lebih murah. Lebih murah. Gitu. Untuk apa bahannya itu apa aja? Kayak mentah, kayak buah-buahan mentah gitu, sama sayur-sayuran, terus dikasih ya itu kan pokoknya bumbu rahasia. Saya carikan sama dikasih ada view-nya, ada tip-tip gitu. Ada udangnya gitu kan. Ya. Ada tius tapi mek sedikit. Tapi itu rujak dari Thailand. Ya. Oh, rujak. Adik mie ya. Nah, kemudian Ibu akan bertanya, apakah sudah paham tentang rencana produk itu apa? Sudah. Senang dengan materi Ibu? Nah, maka dari itu tadi agar produk yang kita, nah dari semua anak-anak pasti mempunyai produk masing-masing kan ya. Nah, maka dari itu semoga terwujud apa keinginannya. Dan semoga laku di pasaran, semoga sukses. Amin. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Sampai bertemu di minggu depan. Semoga sehat semua ya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi